Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, em, gimana kabarnya Alia hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Em, kita berjumpa lagi ya di minggu ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama ya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kelas virtual kita ya, dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kelas hanya dilaksanakan secara virtual, tentunya tidak mengurangi semangat kita ya, insya Allah. Nah, em, pertemuan minggu lalu kita matematika. Nah, minggu ini IPA ya, karena minggu lalu kita Ya, belum sempat belajar IPA ya. Oke, ya. ya IPA materi genetika. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih Alia. Alia kalau di asrama itu nggak pegang handphone ya? Eh, Handphone asrama itu dipegang sama 5 orang. Oh, kalau nomor Alia pribadi, Oh, nomor Alia yang nomor WA itu, WA-nya ke log out, terus HP-nya di rumah. oh, jadi kalau aktifnya, kalau misalnya di laptop ya? Apa? Oke, oke. Alia, mohon maaf ya, aku hari ini nggak bisa on cam dulu karena ini lagi kurang kondusif. Iya, Kak, nggak apa-apa. Oke. Berarti Alia kalau misalnya di asrama itu komunikasinya pakai handphone asrama ya, nomor asrama. Iya. Ya, atau lewat email ya. Nah, Alia tuh kemarin tuh aku menghubungin kan, Alianya susah dihubungin. Kayak itu Mm-mm. kenapa ya? Atau lagi ada kegiatan ya di asramanya kemarin? Oh, HP asrama berarti. Kayaknya lagi dipakai yang lain deh, Kak. Oh gitu. Oke, oke, oke. Aku coba share screen. Share screen-nya udah kelihatan ya? Iya, Alia. Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Yang PPT. Udah, Kak. Udah kelihatan. Oke. Takutnya aku ngejelasin nanti share screen-nya belum muncul. Nah, materinya genetik ya, genetika, pewarisan sifat. Em, di sini aku pakai PPT dari Google ya, karena em, ini dari eh, pihak yang lebih mengerti gitu tentang genetika. Dari Ibu Tita Novianti, SSI, M Biomed, nih, udah S2 ya, udah strata 2. Oke, berbicara tentang genetik, genetika, gen. Nah, ini udah nggak asing ya. Mungkin Ali juga udah sering mendengar istilah ini ya. Ini sangat bersahabat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau misalnya Alia sering melihat orang-orang, bahkan setiap hari mungkin ya, melihat orang-orang dengan rupa yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian eh, kulit, warna kulit yang berbeda-beda, mulai dari putih, kuning langsat, coklat, sampai dengan hitam. Kemudian warna rambut yang berbeda-beda, mulai dari hitam pekat, hitam, sampai dengan pirang. Kemudian Ali juga mungkin pernah atau bahkan sering ya melihat
seorang anak dengan orang tuanya yang memiliki kemiripan wajah. Kemiripan wajah. Kemudian ada lagi, Ali juga sering melihat anak kembar ya. Anak yang kembar itu memiliki postur tubuh dan rupa wajah yang sama persis. Sama. Nah, semua itu dipengaruhi oleh yang namanya genetik atau genetika. Nah, genetik ini, materi genetik ini erat kaitannya dengan yang namanya DNA, RNA, dan kromosom. DNA dan RNA ini ibarat sepupu, ibarat saudara sepupu. Mereka memiliki sifat yang berbeda. Tapi mereka sama-sama berperan dalam proses pewarisan sifat. Nah, nanti kita bahas lebih detailnya perbedaan DNA dan RNA itu nanti di bagian akhir ya. Intinya DNA itu berada di dalam kromosom yang terpilih di dalam inti sel, sedangkan RNA itu tersebar dalam larutan sitoplasma dan plasma sel. Nah, ini ilustrasi secara gambarnya ya. Nih, DNA itu yang dia kayak gelombang, yang gambar itu seperti gelombang ya. Namun dia itu ada double gitu, jadi membentuk rantai. Makanya kita sering menyebutnya kan rantai DNA gitu tuh. Nah, ini DNA yang seperti rantai ya bentuknya. Kemudian ini ada membran nuklir. Kemudian di sini ada benang-benang kromatin, kromatin fiber. Ini yang ya seperti benang ya, seperti benang. Atau seperti apa ini ya? Kalau di gambar ini tuh seperti bukan rantai ya, tapi eh, besi-besi yang kusut gitu tuh. Ya. Terus ini benang matriks nuklir. Ada dan lain sebagainya ya. Ini bisa dilihat aja. Nah, sifat genetik itu akan diturunkan pada keturunannya melalui proses perkawinan antar sel sperma dan sel telur. Proses perkawinan, gitu ya. Nah, ilmu yang pelajari tentang materi genetik, pelajari tentang gen, pelajari tentang penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, itu namanya genetika. Selanjutnya, kromosom. Eh, Di dalam kromosom itu ada dua istilah, ada yang namanya kromatin, ada yang namanya kromosom. Nah, beda ya. Kalau kromatin, ini nih sel, em, kalau kromatin itu benang-benang halus yang terdapat di dalam inti sel ketika sel itu tidak mengalami pembelahan. Nah, kalau misalnya sel itu mengalami pembelahan secara mitosis ataupun meiosis, nah, benang-benang kromatin tadi akan berkondensasi, memendek, membentuk yang namanya kromosom. Nah, karena keduanya berbeda, kromatin dan kromosom juga memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau kromatin itu kan tadi karakteristiknya dia sangat halus ya, nah sehingga dia sulit diamati dengan mikroskop biasa. Dia harus dengan mikroskop dengan ketelitian yang cukup tinggi untuk mengamatinya karena sangat halus sekali, sangat kecil sekali ukurannya. Nah, kalau kromosom ini lebih mudah diamati karena dia bersifat dapat menyerap warna. Nah, terutama pada fase metafase. Nah, yaitu fase saat kromosom menjajar di bidang ekuator. Ini adalah fase yang paling mudah untuk dilakukan pengamatan terhadap jumlah dan struktur kromosom. Nah, ini ilustrasi secara gambarnya ya. Ini, Bentar ya, Kak. oh Halo. ya, Iya, kenapa? Oh iya. Ya terus, ya orang HP-nya di gue. Iya, oh ya lagi. Kenapa? Terus kenapa? Dia di atas. Lagi les.
Udah ya nelponnya atau masih? Udah Kak, halo. Oke, udah ya. Eh, Iya. kita lanjutin ya. Nah, ini gambar kromosom pada saat fase metafasik, metafasik. Nah, ini yang apa bunderan dua ya. Coba kalau ini yang ini sama yang ini itu kan sepasang ya. Itu namanya kromatid. Jadi kromosom itu mempunyai sepasang kromatid. Hmm. Bagian-bagian yang lainnya ada short arm, ada secondary constriction, ada radial lemnis, dan lain sebagainya. Nah, katanya pada fase ini nih, si kromosom sangat mudah diamati. Nah, bukan sangat ya, lebih mudah, paling mudah diamati dengan mikroskop itu pada saat fase metafasik ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi penjelasan dari gambar yang tadi. Nah, panjang kromosom itu kecil sekali. Jadi sekitar 0,2 sampai dengan 0,5. em, ini simbol ini dibacanya mikrometer ya. Diameternya pun kecil, sekitar 0,2 sampai dengan 20 mikrometer. Mikro itu kalau misalnya dikonversi dari mikro ke milimeter itu em, kecil ya. Coba, coba. Misalnya aku hitung. Ini 1 mikrometer itu sama dengan 0,01 milimeter. Jadi, Kecil banget ya. iya, kalau misalnya 0,2 mikrometer itu sama dengan 0,0002 milimeter atau 2 kali 10 pangkat -4 ya. Kecil, kecil banget kan ya. Nah, selanjutnya ini ada jenis kromosom. Kromosom itu ada 4 jenis. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Ini dibedakan berdasarkan em, letak sentromer. Nih, ini lebih mudahnya kalau misalnya em, lihat gambarnya ya. Coba misalnya kita ke Google. Ya, screen Google-nya udah kelihatan ya? Udah muncul belum? Ya, Nih. Jika ada sisi jika ada yang segitiga yang dikecil-kecil diapit oleh sisi yang disesuaikan maka orang tersebut kembali. Nah, nah misalnya contoh ini gambar yang warna biru ini ya. Ini kalau telosentrik dia sentromernya di ujung yang bulat ini ya, yang bulat warna abu sentromernya. Terus kalau yang akrosentrik dia sentromernya di em, hampir di ujung, tapi nggak ujung banget. Kalau submetasentrik ini sentromernya em, di tengah, tapi nggak tepat di tengah-tengah. Nah, kalau metasentrik ini sentromernya tepat di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah kromosomnya ya. Nah, jadi ini dibedakannya berdasarkan letak sentromer. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain? belum ada Kak. Belum ada. Oke, lanjut ya. Tidak. Eh,
Oke. Kita balik ke PPT. Nah, kalau misalnya berdasarkan sifatnya, kromosom itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya kromosom autosom, ada yang namanya kromosom gonosom. Ya, nah yang penentu jenis kelamin yang berperan dalam proses penentu jenis kelamin ini kromosom gonosom, kromosom X dan kromosom Y. Nah, pada manusia terdapat 22 pasang atau 44 buah kromosom autosom dan 2 kromosom gonosom. Nah, untuk jenis kelamin yang wanita itu terdapat 1 pasang kromosom X. Nah, tetapi kalau misalnya jenis kelamin pria itu terdapat kromosom gonosom X dan Y. Itu bedanya. Kalau perempuan itu em, X 1 pasang, jadi XX. Kan kita sering lihat ya kalau di persilangan tuh XX gitu kan, XY. XX itu untuk wanita, XY itu untuk pria atau laki-laki. Iya. Nah, kromosom X ini memiliki ukuran yang lebih besar dan berbentuk metasentrik, sedangkan kromosom Y berukuran kecil dan berbentuk akrosentrik. Coba kita lihat dari Google ya. Kromosom X dan kromosom Y. Kromosom X. Nah, kromosom X ini em, tadi di PPT dijelasin bahwa metasentrik. Meta. Meta itu yang letak sentromer di tengah-tengah ya. Oh, berarti benar. Nah, ini kan kromosom X ya. Dia berbentuk metasentrik, yaitu letak sentromernya tepat di tengah-tengah. Nah, ini kromosom pria ya. Terus kalau misalnya itu kromosom X, nah, ini kromosom Y. Kalau kromosom Y itu gambarnya telosentrik. Gambarnya akrosentrik. Akrosentrik. Nih, akrosentrik. Akro. Jadi letak sentromernya hampir di ujung ya, hampir di ujung. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, kelihatan yang atasnya. Ini perihal sel kelamin. Sel kelamin ya, misalnya 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Itu artinya terdapat 22 kromosom gonosom dan 1 kromosom gonosom. Ini, 22A itu 22 kromosom gonosom. X ditambah X ini berarti dan 1 kromosom gonosom. Kemudian bagaimana sih kita caranya mengidentifikasi kromosom? Nah, caranya mula-mula kita melakukan yang namanya isolasi kromosom ya, dari sel yang sedang membelah.
pada tahap metafase tadi. Nah, setelah itu kita lakukan pewarnaan dan amati di bawah mikroskop. Karena kan, kenapa kita harus pewarnaan? Karena tadi kan dijelaskan ya, kromosom itu mudah diamati ketika dia menyerap warna. Jadi kita harus pertama harus mengisolasi dulu nih si kromosomnya. Habis itu kita kasih warna supaya dia mudah diamati dengan mikroskop. Nah, setelah kita amati dengan mikroskop ya, kita em, kita potret, kita ambil gambarnya. Habis itu gambarnya nanti kita gunting dan kita kelompokkan berdasarkan letak sentromernya. Nah, pengelompokan kromosom berdasarkan jenisnya ini disebut dengan karyotipe kromosom. Nah, kira-kira ini mengidentifikasi kromosom ada yang ditanyain? Nah, enggak, Kak. Lanjut ya. Nah, ini contoh mengidentifikasi kromosom ini berdasarkan letak sentromer. Ini kan ada seks kromosom, ada kromosom autosom. Ini ada banyak ya, dari 1 sampai 22. Ada 22 sampel. Kita lihat nih bentuknya. Beda-beda. Nih. Ini dikelompokkan nih. Ini kan karena sama-sama ya bentuknya. Seperti huruf K tapi terbalik ya, 4 dan 5. Terus yang 21, 22 ini hampir mirip. Angka 11 tapi rada melengkung dikit. Nah, dan seterusnya lah. Nah, ini barbadi dan drumstick. Barbadi itu apa sih? Barbadi itu kromosom X yang bersifat inaktif. Inaktif itu artinya non-aktif atau tidak aktif. Yang membentuk heterokromatin yang berkondensasi. Ini biasanya terdapat pada wanita. Nah, kalau misalnya drumstick itu adalah kromosom seks yang terdapat pada darah putih. Kan kita punya darah merah, darah putih ya. Nah, kalau di kromosomnya itu terletak pada darah putih, nah dia membentuk yang namanya drumstick. Coba kalau kita cek gambarnya lagi. Drumstick dan apa tadi, barbadi. Barbadi. Nah, oh ini ternyata dari yang tadi ya. Ini yang PPT tadi sebenarnya dari sini. Tuh. Iya, Kak. Oh, jangan-jangan PPT tadi juga ada ya. Oh, ada, ternyata ada. Nah, kelihatan. Nah, ini barbadi dan drumstick. Kira-kira gambarnya gini. Kalau barbadi itu gambarnya tuh bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Kalau misalnya drumstick itu bentuknya em, apa ya? Seperti stick ya. Dia tuh memanjang. Tapi sebenarnya nggak memanjang lurus juga. Tapi yang jelas dia nggak bulat. Nah, sekarang DNA. DNA ini sepupunya kromosom.
sepupunya RNA juga. Tadi kita udah bahas ya DNA itu, sebentar ya. Lobet. Ini secara gambarnya. Ini gugus DNA, gugus kimia. Ini simpelnya, coba kita cek perbedaannya ya, langsung perbedaannya nih. Ciri-ciri DNA dan RNA. Di sini terletak perbedaan. Mulai dari perbedaannya itu terletak dari letaknya, bentuk rantainya, fungsinya, kadarnya, basanya, dan gulanya. Kalau DNA ini ciri-cirinya dia terletak di dalam nuklus, di dalam sel, di dalam inti sel, di dalam kloroplas, dan di dalam mitokondria. Kalau RNA itu letaknya di dalam inti sel, di dalam sitoplasma, sitoplasma itu cairan sel, di dalam kloroplas, dan di dalam ribosom. Bentuk rantainya kalau DNA ini double helix, terpilin dan panjang. Tadi ya yang ada double gelombang, double helix. Dia membentuk rantai. Kalau RNA ini satu untaian, dia tidak double helix, tidak berpilin dan pendek. Kalau RNA ini pendek, kalau DNA itu panjang. Untuk fungsinya, DNA ini berfungsi untuk penurunan sifat dan sintesis protein. Kalau RNA ini hanya berfungsi untuk sintesis protein saja. Ya, makanya kan mungkin Alia sering mendengar ya, kalau misalnya, ya misalnya contohnya di TV-TV kan, di sinetron-sinetron banyak, misalnya itu tentang kasus ayah kandung dan ama kandung, cara ngetesnya gimana sih gitu. Apakah si A ini benar anak kandungnya si B, apakah sebenarnya si B ini ayah kandungnya si A, itu kan dengan cara apa, DNA kan ya, dengan cara DNA, tes DNA. Nah itu karena DNA ini berperan dalam penurunan sifat. Kemudian untuk kadarnya DNA ini tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kalau RNA itu dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Untuk basanya di DNA ini basanya adalah purin dan pirimidin. Kalau RNA sama purin dan pirimidin, hanya penyusunnya yang beda. Ya, kalau di DNA ini adenin dan guanin, sitosin dan timin. Kalau di RNA ini bedanya di sitosin dan urasil. Kemudian untuk gulanya untuk DNA itu deoksiribosa. Kalau RNA itu ribosa. Nah, kira-kira itu untuk materinya dari Alia. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Iya, ada nggak? Enggak. Nggak ada. Yakin. Yakin nih Alia nih. Iya, Kak. Tapi kalau nggak punya, masih banyak waktu luang nih. Apa ya? Gak ada. Gak tahu. Mm. Kadang emang kita kalau ditanya dadakan itu, kadang bingung ya mau nanya apa. Tapi kalau lagi udah dikasih sesi tanya, pengen nanya. Iya, biasanya tuh kita pengen nanya pas kita lagi ngerjain latihannya gitu kan, kayak, oh iya ini apa ya gitu. Tadi nggak kepikiran buat nanya, sekarang kok tiba-tiba pengen nanya. Biasanya gitu. Kalau aku sih gitu. Oh ya, em,
apa ya? Berarti nanti ke depannya aku hubungin Alia via email atau SMS atau telepon nomor asrama ya? Iya. Oke. Kemudian untuk ini ya, kalau misalnya setiap mau les, aku kan udah nyiapin ya yang namanya link Google Drive sumber belajar dan link recording YouTube. Jadi setiap kelas aku record terus aku unggah di akun YouTube kan. Nanti untuk Alia putar ulang gitu kalau misalnya Alia lagi belajar gitu. Terus Google Drive-nya nanti bisa diunggah di situ PPT, modul, dan lain sebagainya, soal-soal latihan. Nah, Alia boleh tuh, misalnya sebelum les nih, kalau Alia luang, Alia baca dulu sekilas. Ya, baca aja gitu. Nanti kan pas kelasnya Alia udah tergambar nih, kira-kira nanti Alia mau nanya apa. Gitu. Nanti aku kirim email ya, link sumber belajar dan link recordingnya. Oke? Oke, Kak. Oke. Itu pakai sisi Em, sisi. eh, untuk minggu depan eh, kita Sabtunya matematika, minggunya IPA ya. Kita jadwalnya gitu ya. Terus untuk matematika kan kemarin tuh ada soal ya. Nah, Alia udah selesai ngerjainnya. Belum, Kak. Soalnya di sekolah juga kalau dikasih laptop itu buat tugas doang. Oh gitu. Ya. Nggak pakai laptop juga nggak apa-apa kok. Alia pakai apa ditulis tangan aja juga nggak apa-apa. Untuk soalnya ya laptop tuh ya. Iya, Kak. Hmm. Yang belum nomor berapa ya? Berapa soal lagi kira-kira yang belum? Nah, Alia lupa, soalnya nggak bawa buku matematikanya. Oh, ya udah nanti dikerjain lagi aja ya, Alia ya. Nanti minggu depan hari Sabtu kita bahas. Oke. Ya, apa-apa sebisa Alia aja. Kalau misalnya emang ya sebisanya aja deh, kan itu ada PG ada uraian kan. Kalau PG mungkin masih bisa nebak nih, ABC masih bisa nebak. Tapi kan kalau uraian kan harus pakai cara gitu kan, harus dia benar-benar. Nah, makanya kerjain dulu aja sebisa Alia ya nanti kita bahas. Tapi Alia jangan searching dulu ya, Iya, Kak. ya sebisa Alia dulu aja, nggak apa-apa. Terus untuk IPA berarti kita minggu depan em, kan waktu minggu lalu itu kita kesepakatannya itu Sabtu paginya materi, siangnya latihan. Minggunya juga sama, IPA paginya materi, siangnya latihan gitu kan ya. Satu hari itu 2 kali Zoom, 2 kali pertemuan. Nah, eh, nanti minggu depan kalian mau lanjut materi atau latihan IPA-nya? Atau latihan ini, latihan genetik? Gimana ya? Berarti latihan aja. Pertemuan selanjutnya baru. Latihan ya? Oke, Kan ada 2 pertemuan. iya. Berarti latihan dulu baru materi. Atau dibalik. Latihan dulu baru materi. Ya udah. Itu. Ya, jadi area ngerjain latihan dulu nanti. Oh, kayak gini aja deh. Soalnya kalau abis latihan kan pasti ada sesi ngebahas. Nah, berarti nanti untuk IPA-nya minggu depan hari Minggu, sesi pertama itu Alia latihan. Sesi keduanya nanti kita bahas latihannya. Jadi materinya nanti minggu depannya lagi. Oke. Ya, itu aja. Ya. Untuk matematika, Sabtu paginya ngebahas soal latihan kemarin. Nanti siangnya juga masih ngebahas kalau misalnya belum cukup waktunya ya. Soalnya kadang ngebahas itu lebih lama ketimbang ngejelasin materi.
Iya. Iya, apalagi matematika gitu kan. Pokoknya nanti seselesainya waktu aja ya. Kalau misalnya emang di sesi satu itu ngebahas udah beres nih, berarti sesi duanya kita materi baru. Tapi kalau misalnya belum, ternyata nggak cukup, satu sesi doang, berarti kita 2 sesi tuh dipakai untuk ngebahas semuanya. Ya, fleksibel aja. Oke. Em, apa ya? Dari Alia deh, dari Alia ada yang mau ditanyain? Atau dari Alia mungkin kayak em, mau ngomong sesuatu gitu, misalnya kayak, Kak, aku kalau di asrama misalnya jangan terlalu dikasih PR yang banyak-banyak karena eh, full kegiatan, susah ngerjainnya atau gimana gitu. Nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja ya, karena kan ini udah beres materinya. Nggak tahu kan mau ngomong apa. Bingung ya? Em, untuk jam pertemuannya juga fleksibel aja ya, Alia. Bisa Ya. 1 sampai 1,5 jam. Pokoknya ya selesainya aja. Ya. Alia beneran nih nggak ada yang mau tanya nih. Beneran Kak, nggak tahu mau nanya. Oke, ya udah kalau nggak ada, aku akhiri aja ya pertemuan siang hari ini. Oke, terima kasih Alia sudah menyempatkan untuk bergabung. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah Alia. Dadah Kak. Selamat beristirahat.